Oke, kita bahas ini yuk. Liburan akhir tahun tuh udah deket banget. Dan biasanya artinya cuma satu, macet parah. Tapi, gimana kalau tahun ini kita ubah ceritanya? Gimana kalau tradisi kejebak di jalan kita ganti jadi sebuah petualangan baru? Nah, di sini kita bakal bongkar 3 cara cerdas buat liburan akhir tahun yang seru dan yang paling penting, bebas dari stres kemacetan. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Coba deh, lihat angka ini. Menurut survei Kemenhub, ada prediksi lebih dari 110 juta orang bakal bepergian pas libur Nataru nanti. Kebayang nggak? 110 juta orang bergerak di waktu yang hampir bersamaan. Ini bukan lagi sekedar potensi macet. Ini sih udah jaminan lautan mobil di mana-mana. Dan ini dia nih, zona merah kemacetan yang kayaknya kita semua udah hafal di luar kepala. Tol Jakarta Cikampek, KM 72 Cipali, antrian panjang di Merak, rasanya kayak nonton film yang sama setiap tahun, bener kan? Titik-titik ini tuh monster yang siap banget makan waktu liburan kita yang berharga. Ini pertanyaan yang serius loh, coba kita pikirin bareng. Setelah setahun kerja keras, apa iya liburan yang kita mau itu cuma duduk berjam-jam di mobil, capek, stres, dan cuma geser beberapa kilo doang? Kayaknya ada yang salah deh sama konsep ini. Waktu kita terlalu mahal buat dihabisin kayak gitu. Tapi tenang, kita nggak harus pasrah kok. Selalu ada alternatif. Selalu ada pilihan yang lebih cerdas buat kita yang mau mikir sedikit beda. Dan inilah yang akan kita jelajahi sekarang. Siap? Pilihan pertama kita, gimana kalau kita lupakan dulu jalan tol dan kita coba arungi lautan. Bayangin deh, perjalanannya itu sendiri udah jadi bagian dari liburan. Bukan lagi cuma cara buat nyampe tujuan, tapi sebuah petualangan yang dimulai begitu kita angkat sauh. Nah, kutipan ini nunjukin bedanya banget. Daripada nyampe tujuan dalam keadaan lepek dan pegel-pegel, coba bayangin, kamu tiba di pagi hari, segar, fresh, dan siap buat langsung eksplorasi dari menit pertama. Itulah kerennya perjalanan laut. Dan ini bukan cuma wacana loh. Lihat deh, tabel ini pilihannya nyata dan keren-keren banget. Kamu bisa naik KM Labobar dari Jakarta langsung ke surga tersembunyi kayak Banda Neira. Atau mungkin mau coba KM Dobon Solo buat lihat keajaiban bawah laut Raja Ampat. Perjalanan laut ini benar-benar buka akses ke destinasi epik yang kalau lewat darat, aduh capeknya minta ampun. Oke, sekarang kita ke jalur kedua yang nggak kalah jenius. Gimana kalau liburan terbaik itu justru ada di dekat rumah kita sendiri? Yap, jadi turis di kota sendiri atau staycation. Ini bukan lagi pilihan kalau kepepet, tapi sebuah strategi liburan yang cerdas banget. Kita ambil contoh Jakarta ya. Justru pas jutaan orang pada keluar kota, jalanan Jakarta tuh jadi lengang banget. Inilah momen emas buat nemuin lagi permata-permata budaya yang mungkin selama ini kita lewatin gitu aja karena sibuk atau males sama macetnya. Kita bisa mulai tur seni kita di Museum Macan, misalnya. Ini kan museum seni modern dan kontemporer kelas internasional pertama di Indonesia. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu punya waktu buat bener-bener nikmatin karya seni keren tanpa harus buru-buru? Dari sana, kita bisa lanjut ke ART1. Ini institusi seni yang udah legendaris. Dengan koleksi lebih dari 2.500 karya, tempat ini tuh kayak harta karun tersembunyi yang nungguin kita datangin pas kota lagi sepi. Ceritanya banyak banget di dalamnya. Terus kalau kamu nyari suasana yang lebih dinamis, coba deh mampir ke Edwin's Gallery di Kemang. Ini salah satu galeri paling aktif yang jadi panggung buat ratusan seniman lokal dan internasional. Bisa dapat inspirasi baru tanpa harus pergi jauh-jauh. Nah, jadi keuntungannya apa aja? Udah pasti 100% bebas dari macet horor antar kota. Jelas, lebih hemat ongkos transportasi dan nginep. Sekaligus, kita bisa ikut mendukung seniman dan galeri lokal. Dan yang paling asik, kita bisa dapat pengalaman baru yang nyegerin tanpa perlu ngabisin banyak jatah cuti. Nah, buat kamu yang mikir, tapi aku tetap pengen keluar kota dan cari yang tenang, jangan khawatir, ada jalur ketiga. Lupakan puncak atau destinasi mainstream lainnya ya. Yuk kita coba menepi ke tempat di mana alamnya masih asli, yaitu desa wisata berbasis ekowisata. Penting nih buat kita pahami konsepnya. Ekowisata itu bukan cuma soal lihat pemandangan bagus doang. Ini tuh soal gimana kita terkoneksi sama alam secara bertanggung jawab. Belajar tentang konservasi dan ngasih dampak positif buat warga lokal. Jadi perjalanannya jauh lebih bermakna. Dan ini contoh nyatanya. Desa Wisata Jatimulyo di Kulon Progo. Lokasinya cuma sejam dari pusat Jogja, tapi suasananya, wah, kayak masuk dunia lain. Julukannya Desa Seribu Kedung karena banyak banget telaga alaminya. Terus aktivitas utamanya apa? Bukan nongkrong di kafe,
tapi bird watching, mengamati lebih dari 100 jenis burung liar. Ini baru namanya ketenangan sejati. Jadi, setelah kita lihat semua alternatif tadi, jelas banget kan kalau kita itu punya pilihan. Kita bisa aja ikut-ikutan arus dan pasrah kejebak macet lagi, atau kita bisa merencanakan liburan yang lebih cerdas, lebih unik, dan lebih memuaskan. Oke, kita simpulin lagi ya 3 jalur bebas stres yang udah kita bahas. 1. Ubah perjalanan jadi petualangan dengan menjelajahi lautan. 2. Temukan lagi keajaiban di kotamu sendiri. Dan 3. Cari ketenangan sejati dengan menepi ke alam di desa wisata. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini, kendalinya ada di tangan kamu. Kemacetan itu bukan takdir yang harus kita terima setiap liburan. Itu adalah sebuah pilihan. Dan selalu ada pilihan lain yang lebih baik, lebih cerdas, dan pastinya lebih seru. Nah, aku mau tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Nanti pas kamu balik dari liburan dan teman-temanmu nanya, gimana liburannya? Cerita apa yang mau kamu bagiin? Cerita soal kejebak macet berjam-jam atau cerita tentang petualangan tak terlupakan yang baru aja kamu alamin? Pilihannya ada di tangan kamu.